Ya, coba mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Ada suaranya tuh, mukanya nggak kelihatan semua. Slide tayangan saya terlihat nggak? Tampak nggak? Dibantu Bung Ali? Tampak. Baik. Kalau presentasi saya kecepatan, langsung instruksi ya. Nanti pertanyaan di sesi terakhir saja. Kita ya. Baik, makasih. Ini tentang diabetes. Apakah diabetes itu? Yaitu gangguan keseimbangan kimiawi dalam tubuh yang bisa berpengaruh terhadap sejumlah anggota organ tubuh lainnya. Jadi sebetulnya penyakit diabetes ini sangat beresiko ke organ lain rusak. Karena kenapa? Karena ketika orang kena penyakit diabetes, ini suka banyak salah penafsiran. Orang penyakit diabetes ini bukan kelebihan gula di dalam sel, akan tetapi kekurangan gula di dalam sel. Tetapi dia kelebihan di dalam darah. Nah, kita akan bahas nanti kenapa kok gula banyak di dalam darah, tetapi di dalam sel ini kekurangan gula. Makanya penyakit diabetes yang sangat beresiko sekali yaitu kena penyakit gagal ginjal. Bisa juga gagal hati, bisa juga gagal jantung, bisa juga gagal semuanya karena penyakit diabetes. Bentar, ada yang suara nih, saya harus oke. Baik. Nah, penyebabnya apa? Kurang atau tidak adanya produksi insulin. Mohon izin, saya udah mute tapi masih ada suaranya, mohon dibantu. Ya. Sekali lagi, penyebab kurang atau tidaknya produksi insulin. Nah, kita bilang tidak adanya, berarti dia tipe 1. Insulin diabetes mellitus. Bisa karena faktor lahir si bayi ini atau juvenile, sama sekali pankreasnya tidak menghasilkan hormon insulin. Bisa ketika sudah lahir 17 tahun ke atas atau 40 tahun ke bawah, kerusakan pankreas ini disebabkan karena virus. Nah, ini juga virus bisa merusak pankreas. Akhirnya sama sekali pankreas ini tidak bisa menghasilkan insulin. Makanya dikatakan ini juvenile. Jadi harus disuntik insulin. Makanya insulin diabetes mellitus. Ada juga usia 40 tahun ke atas. Di usia 40 tahun ke atas ini, insulinnya masih dihasilkan oleh pankreas di Pulau Langerhans. Di Pulau Langerhans. Akan tetapi karena asupan makanan kita berlebih, akhirnya insulinnya kekurangan. Nah, ada iklan dulu, kita off dulu. Ya. Insulin diproduksi oleh pulau-pulau Langerhans yang tersebar di kelenjar pankreas. Ini lihat Bapak Ibu sekalian. Hanya mungkin di presentasi Next Sukses Global tentang masalah gula, saya akan bahas yang nggak pernah orang lain bahas tentang penyakit diabetes. Apa penyebab yang sangat sesungguhnya. Kita lihat di sini. Bu Arliani, mohon izin di mute dulu itunya. Oke. Ya sudah, makasih. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian. Ini ada organ liver. Ini organ liver. Organ liver ini yaitu gudangnya darah. Simpelnya gudangnya darah. Dan liver ini menghasilkan yang namanya cairan empedu. Cairan empedu ini dihasilkan oleh liver 24 jam atau 1 hari 1 liter empedu. Fungsinya empedu yaitu untuk memetabolisme lemak di dalam tubuh. Ini empedu. Ketika kolesterol terlalu tinggi, empedu biasanya terjadi pengendapan di kantong empedu, akhirnya terjadi yang namanya kolilithiasis atau batu empedu. Nah, batu empedu itu biasanya karena kolesterol tinggi. Lalu di sini ada lambung. Bapak Ibu sekalian, kita belajar kemarin tentang pencernaan. Lambung ini salah satu organ hollow atau organ yang beruang.
Dan fungsinya lambung ini untuk menampung makanan. Tetapi banyak permasalahan di lambung ini karena makanan yang tidak nyaman di lambung yang bertahun-tahun. Bisa pun dari obat-obatan. Akhirnya lambung ini bisa menjadi luka atau ulcer. Ketika ada infeksi lambung, apa yang terjadi? Lambung ini akan membesar. Makanya orang bilang kembung. Nah, ini membesar nih lambungnya. Ada dua organ yang akan terdesak ketika lambung ini membesar. Pertama, dia akan mendesak jantung di sebelah kiri. Karena lambung posisinya di sebelah kiri. Mendesak jantung, makanya orang dengan asam lambung tinggi nyesek. Karena dia akan mendesak jantung. Kerja jantung, sistolik dan diastoliknya tidak seimbang. Akhirnya terdesak dan ruang lingkup jantung menyempit, akhirnya sesak. Bahkan si saluran darah di lambungnya akan terhimpit oleh lambung. Yaitu hanya aliran darah dan oksigen tidak maksimal. Lalu secara anatomi, lambung ini di bawahnya ada pankreas. Nah, ini yang akan kita bahas. Ketika yang non insulin diabetes mellitus ya, kita bahas tentang tipe 2 diabetes. Ketika lambung ini membesar, dia akan menekan duktus atau saluran bahkan organ pankreas. Disitulah terjadi gula meningkat. Kenapa? Karena si yang namanya pankreas ini, yang punya pulau Langerhans ini tertekan oleh lambung, tertindih atau tertindih oleh lambung. Akhirnya si pankreas ini tidak maksimal mengeluarkan hormon insulin. Ini Bu, yang nggak pernah dipresentasikan di mana-mana. Makanya orang diabetes sebetulnya nggak usah galau. Karena kalau saya ngobatin, lebih baik ngobatin diabetes atau kolesterol. Saya bilang lebih baik ngobatin diabetes. Karena diabetes penata laksananya lebih mudah. Jaga makan, olahraga berkeringat, juga pola pikir. Nah, kenapa jaga makan? Karena lambungnya harus dimaksimalkan. Makanya dengan berpuasa, kenapa berpuasa kok bisa turun gulanya? Karena ininya si lambungnya mengecil atau kembali ke elastisitas seperti semula. Nah, pankreas ini menghasilkan insulin di pulau Langerhans. Fungsinya insulin yaitu untuk memetabolisme yang namanya gula. Gula ketika kita makan masuk ke dalam darah, dia tidak akan masuk ke dalam sel kalau tidak ada insulin. Karena insulin itu sebagai kunci. Nah, tetapi tidak hanya insulin yang kita butuhkan, tetapi dinding sel pun harus jauh dari yang namanya radikal bebas. Makanya kalau penata laksanaan kita pengen mengobati atau mengobati diri sendiri atau mengobati orang lain sebagai praktisi kesehatan atau seorang dokter, perbaiki pola hidupnya. Kita lihat di sini. Nih, ini mekanismenya nih Bu. Ini setiap presentasi saya nanti boleh minta ke Next Sukses Global, ke Bung Aling, bisa di-share ya kalau kecepatan. Proses, kita lihat di sini. Proses makanan dalam tubuh. Jadi Bapak Ibu sekalian harus paham bagaimana kita punya proses gula sampai akhir, sampai jadi energi yang maksimal untuk tubuh kita. Makanan yang kita makan ini akan dibentuk, dan semua makanan, mau karbohidrat, mau protein, apalagi gula dan sebagainya, pasti mengandung yang namanya glukosa. Nah, ada perbedaan. Apa Pak Lutfi bedanya glukosa dan fruktosa? Ya, kalau glukosa itu biasanya dari gula-gula yang tidak sederhana. Kalau fruktosa biasanya dari gula sederhana, lebih cepat diserap, biasanya dari buah-buahan. Nah, ketika glukosa ini masuk ke dalam tubuh, tidak langsung jadi energi. Dia masuk ke aliran darah. Karena darah ini tempat transportasi. Nah, ketika glukosa masuk ke dalam tubuh, darah kita akan diperkaya oleh yang namanya gula atau glukosa. Jadi gula di dalam darah tinggi. Nah, bagaimana glukosa ini bisa masuk ke dalam jaringan atau sel yang bisa digunakan untuk energi atau adenomat trifosfat? Dia butuh yang namanya insulin yang saya katakan tadi.
Insulin itu sebagai kunci masuk ke dalam sel. Ini harus paham dulu, Bu. Makanya ketika orang disuntik insulin, insulinnya itu yaitu sintetis yang diberikan di luar. Lambat laun biasanya pankreasnya ngambek. Makanya insulin dosisnya tidak pernah turun, akan naik. Atau obat-obat oral yang diminum. Nah, obat-obatan yang diminum ini cara kerjanya dia menstimulan si pankreas supaya banyak menghasilkan insulin. Dipecut pankreasnya. Keluar insulin, keluar insulin. Lama-kelamaan yang namanya disiksa, dipecut, dia akan exhausted atau kelelahan. Akhirnya dosisnya akan naik. Makanya obat-obat yang diminum saat ini oleh penderita diabetes itu bukan obat. Itu hanya symptomatic treatment, hanya sementara. Ketika dosisnya habis, dia akan naik lagi gulanya. Kenapa? Karena penyakit degeneratif sampai hari ini, ilmu di dunia kedokteran belum mampu dia untuk mengobati diabetes. Siapa yang mampu? Bapak Ibu sekalian, dengan merubah pola hidup. Sampai hari ini obat-obat penyakit degeneratif gak ada obatnya. Hanya symptomatic treatment, hanya sementara. Ketika insulin ini berjalan dengan baik, akhirnya insulin ini membuka sel dan jaringan kita dapat makan. Nah, semua sel-sel ini atau jaringan kita ini dapat makan. Ketika dia makan, jadi energi. Sisanya, kita tuh luar biasa Tuhan. Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan tubuh sempurna mungkin. Tidak semuanya jadiin energi, Bapak Ibu sekalian. Sisanya ditaruh di glikogen dan lemak atau glikogen dan glukagon. Ditaruh di dalam hati dan ditaruh di dalam otot. Itu buat cadangan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika puasa atau ketika dalam kondisi kelaparan, manusia akan hidup 40 hari berturut-turut tidak makan, hanya cukup dengan minum. Karena kita ada pemecahan glukagon dan glikogen. Nah, ini bagaimana tubuh kita ini diberikan mekanisme yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Ini sebetulnya yang hari ini hadir, ilmu yang saya berikan belum pernah diberikan di universitas manapun. Nah, ini bagaimana ibu-ibu, jadi kuncinya ketika kita mau pendekatan dengan alami, perbaiki lambungnya dulu. Lambungnya selesai, pankreasnya selesai, gulanya agak turun. Tapi ini khusus yang non-insulin diabetes mellitus. Tapi kalau tipe 1 itu benar-benar udah bawaan pankreasnya sudah rusak. Oke, kita lihat lagi. Macam-macam diabetes kita ulas kembali. Pada usia kurang dari 40 tahun diabetes tipe 1 atau insulin diabetes mellitus. Adapun yang dari bayi, saya ulangi kembali, itu juvenile. Jadi dari kecil si pankreasnya emang sudah tidak menghasilkan insulin atau sudah rusak. Atau di usia 40 tahun, kok 17 tahun udah kena, dulu pankreasnya masih bagus. Bisa karena virus. Nah, penyebabnya kerusakan kelenjar pankreas oleh virus. Ini udah ada nih, karena virus. Namanya virus ini bisa menyerang kemana-mana. Sekarang heboh virus dengan COVID-19. Padahal dari dulu pun udah ada virus-virus bisa menyerang organ. Apalagi kalau virus menyerang hati, waduh, repot kayak hepatitis. Gejala mendadak dan berat. Jadi benar-benar gejalanya itu langsung kronis. Ya, mendadak. Karena kenapa? Karena perjalanan penyakit degeneratif ini harusnya 15 sampai 25 tahun. Tapi ke ujung-ujung langsung 17 tahun kena diabetes. Nah, bisa karena virus atau bisa karena yang bawaan lahir. Nah, pengobatannya apa? Karena insulin diabetes mellitus. Jadi pemberian insulin. Nah, ini tentang diabetes tipe 1. Selanjutnya. Nah, jangan bebani tubuh Anda. Orang yang gemuk ya berpotensi sekali kena penyakit degeneratif. Saya ulas kembali. Apa sih artinya degeneratif? Penurunan fungsi organ. Pertanyaan saya, kenapa organ ini menurun? Padahal
Kalau kita balik ke yang kemarin presentasi saya, setiap organ ini ada masa regenerasi sel. Misalnya sel darah, itu setiap 90 hari sekali dia regenerasi sel. Sel usus setiap 5 hari sekali. Sel pankreas setiap 4 tahun sekali dia regenerasi. Misalkan orang tingginya 160, tapi beratnya dia 90. Seharusnya organ ini, si pankreas ini bekerja seharusnya untuk sekitar 60 kilo, dia harus bekerja 90 kilo. Lambat laun organ ini akan kelelahan dan menurunlah fungsi organnya. Itu secara simple saya menyampaikan. Dan organ ini kenapa harus diregenerasi? Berarti ketika regenerasi dia perlu bahan baku. Bahan bakunya apa? Makanan yang seimbang. Sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sesuai dengan alamiah tubuh. Coba kita lihat. Kita itu terlalu banyak makan karbohidrat. Karbohidrat itu zat pembangun. Ketika tubuh ini dibangun, tubuh ini akan besar. Ketika semakin besar, akan mendepresi yang namanya organ tubuh kita. Nah inilah makanya jangan bebani tubuh Anda. Jadi harus proporsional. Makanya resiko tinggi ketika orang kegemukan. Kena diabetes, kena kolesterol, kena asam urat, dan penyakit yang lain. Ini pengalaman saya menghadapi beberapa pasien. Biasanya orang dengan diabetes itu 3 serangkai. Kolesterol tinggi, gula tinggi, trigliserid tinggi. Ketika kolesterol tinggi, ketika gula tinggi, trigliserid tinggi, apa yang terjadi? Darah jadi pekat. Ketika darah jadi pekat, apa yang terjadi? Jantung pompanya, sistolik dan diastoliknya tidak kuat karena darahnya pekat. Belum lagi semuanya akan menyebabkan aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah. Sampai pembuluh darahnya clotting, mudah pecah atau rapuh. Ketika sistolik dan diastoliknya meningkat, apa yang terjadi? Terjadilah hipertensi. Ketika terjadi hipertensi, ada beban organ kita, ginjal. Ginjal 2 beban. Beban pertama, ginjal harus mengeluarkan hormon berlebih karena untuk menyeimbangkan tensi. Ada yang namanya hormon renin-angiotensin dalam ginjal. Ketika ginjal kecapean, dia akan gagal ginjal juga. Yang kedua, sisa atau berlebihnya gula di dalam darah karena tidak bisa masuk ke dalam sel dan tidak diaktifkan untuk energi dalam sel atau dibentuk dalam glukagon dan glikogen. Kelebihan gula ini Bapak Ibu sekalian akan dibuang di yang namanya ginjal atau masuk ke kencing kita. Bayangkan di ginjal itu jutaan nefron atau saringan dalam ginjal. Kalau saringan ini terus menyaring gula, lama-kelamaan akan rusak saringan tersebut, akhirnya kena gagal ginjal. Itu yang harus disikapi. Sebenarnya yang ditakutkan tuh bukan penyakit gulanya, tapi rentetannya. Orang diabetes tidak hanya gagal ginjal, dia pun bisa kena serangan jantung. Dia pun bisa yang namanya kena glukoma, yang lain-lainnya. Bisa katarak yang lain-lainnya. Nah ini bagaimana nanti kita akan bahas. Apa sih penyebab dari penyakit diabetes rentetannya? Pada usia lebih dari 40 tahun, diabetes tipe 2. Apa diabetes tipe 2? Non-insulin diabetes mellitus. Saya ulang lagi yang tadi supaya lebih paham. Karena kekurangan jumlah insulin. Nah, tadi kalau kita lihat dari organ, bisa dari lambung. Kalau kita lihat juga dari pola hidup, berlebih pola hidup. Terlalu gemuk dan sebagainya. Kurang olahraga dan sebagainya. Nah, ini harus teman-teman Next Sukses Global harus paham. Ini udah mulai ke patofisiologi. Kenapa saya sajikan dengan bunga link ke teman-teman Next Sukses Global? Jadi kalau mengobatin orang itu seperti kita nonton bulu tangkis atau bola pingpong. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke kanan. Jadi kalau kita ngobatin seseorang dengan sistem alamiah, itu harus lihat peluang-peluang dia jadi sakit apa.
tidak harus kita tembak dengan obat, karena itu emang ranahnya dokter, karena udah kuratif. Nah, bagaimana kita bisa tahu perjalanan penyakit ini supaya bisa kita sesuai dengan takaran tadi yang diberikan, sesuai dengan produk kita yang ada, yaitu kita harus tahu bagaimana penata laksanaan untuk terapi masing-masing penyakit, ya. Penyebabnya yaitu kelebihan berat badan. Nah, saya udah ulas tadi kelebihan berat badan. Nah, coba kita lihat badan kita terlalu berat apa enggak. Kemarin saya katakan bagaimana cara menghitungnya, sangat mudah sekali. Ya, indeks berat massa tubuh yang kita hitung yaitu tinggi badan dikurangi 110. Berat badan basahnya boleh ditambah 10 kilo. Pengaruh penuaan, ya ini degeneratif, pengaruh penuaan, obat-obatan tertentu, kayak obat dexamethasone, nah itu bisa meningkatkan gula darah. Hati-hati. Stres, karena ketika stres akan mempengaruhi hormon kortisol. Nah, ini akan meningkatkan gula, meningkatkan tensi, meningkatkan penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Infeksi, karena faktor infeksi. Ini bisa infeksi di pankreas, ya. Nah, kadar glukosa darah normal. Jadi ini secara WHO ya. Tapi sekarang saya mengatakan di bawah 200 belum tentu diabetes, ya. Tetapi kalau udah di atas 250 pasti diabetes, ya. Jadi waktu puasa ini normanya rujukannya 80 sampai 120 mg per desiliter. 2 jam setelah puasa atau PP yang disebut ya Bu, gula darah PP yaitu 80 sampai 160 mg per desiliter. Nah, ada gejala-gejala yang khas ketika orang diabetes. Tidak ada gejala sama sekali. Adapun orang yang tidak merasa gejala sama sekali, cuek-cuek aja. Saya punya pasien hipertensi, diabetes, itu mah lampu merah, lampu hijau, lampu kuning bablas dia. Biasa aja, tidak ada. Nah, itu resiko tinggi ketika orang dengan kadar gula tinggi tidak ada gejala, itu resiko tinggi. Karena bisa stroke sekaligus atau serangan jantung. Pandangan mulai kabur, ya. Infeksi khususnya kulit. Nah, jadi orang dengan diabetes di atas 250 atau sampai 300 khas banget. Kulitnya itu mulai iritasi dan tipis dia. Luka hitam, luka menghitam, luka menghitam. Itu tandanya gulanya tinggi. Kalau kulitnya udah mulai gersang, udah nggak ada bentuk, hati-hati ginjalnya udah masalah. Apalagi kencingnya sudah berbusa. Jadi ini juga alat kelamin dan saluran urin dan paru-paru akan infeksi. Frekuensi buang air kecil sering, karena orang diabetes itu polipagi, melapar terus, poliuri, kencing terus, dan polidipsi, haus terus. Itu tanda-tanda orang diabetes. Nah, selalu haus. Bahkan kalau dia udah mencapai saraf atau neuropati, dia akan terjadi kejang-kejang, kelelahan, lemas, dan menurunnya berat badan. Makanya orang awam mengatakan ada gula basah, ada gula kering. Sebenarnya di dunia kedokteran tidak ada basah atau kering. Tetapi biasanya orang awam mengatakan kalau basah ini luka hancur, kalau kering ini makan badan. Itu bedanya. Dan dehidrasi. Ya, ini karena gula di dalam darah itu sangat panas. Jadi emang pembakarannya sangat tinggi. Makanya orang dengan gula darah yang belum gagal ginjal ya, dengan kadar gula darah tinggi, makan dikit aja keringetan, mudah berkeringat. Ini tanda-tanda orang diabetes. Ini sorry ya, agak serem sedikit. Ini yang pernah ditangani saya. Jadi kalau Ibu Arliani pernah menanganin, saya lebih menanganin lagi. Dan ini kasus apa ya? Kalau di rumah sakit udah give up nih, kasus terminal disease. Udah nggak bisa diapa-apain ini kasus ini. Ini baunya minta ampun. Dan ini kalau jaringan-jaringan putih ini harus udah nekrosis, sudah mati. Dia harus dibersihkan sampai nanti ketemu jaringan yang merah. Dan ini kita punya Firmed 8 sampai jaringannya merah baru kita taburkan atau kita semprot
Firmek 8 untuk keluarnya. Dan dan Firmek 8 ini bisa secara herbal atau secara alami untuk menggantikan oksoperin namanya. Oksoperin ini untuk penumbuh jaringan yang sudah memerah kayak gini ya. Jadi kalau yang putih-putih ini belum tumbuh jaringan, dia harus diperbaiki. Nah, ini juga kasus gagal ginjal, karena orang diabetes akan kena gagal ginjal. Dari mulai pengobatan yang sangat sederhana, sangat murah, akan sampai pengobatan yang cukup mahal kalau orang diabetes. Nah, ini kita lihat. Apa yang menyebabkan diabetes tidak terkendali? Pertama, tidak aktif. Atau orangnya malas-malesan, nggak mau gerak. Benar, orang diabetes itu bawaannya males. Mau olahraga males, pengennya tidur, emosinya tinggi, itu orang diabetes. Ya, tidak aktif. Makanya orang diabetes harus aktif. Orang diabetes harus berkeringat. Ya, kecuali kalau orang udah gagal ginjal, itu susah berkeringat. Dan tidak boleh capek-capek karena bisa meningkatkan urium dan kreatinin. Makanan tidak terkendali biasanya orang yang diabetes ini. Makanya makanan itu jangan selera lidah, tapi kebutuhan tubuh. Karena makanan itu dibutuhkan untuk menutrisi sel, ya, untuk regenerasi sel. Obat lainnya ya ini obat-obatan yang saya katakan tadi, stres dan infeksi. Nah, ini kita harus hilangkan ini semua, hal-hal yang negatif. Kita harus benar-benar gotong royong, ya. Kita harus benar gotong royong seperti menarik beban ini, harus gotong royong yang namanya semangat untuk survive dalam menghilangkan atau yang meniadakan penyakit gula darah. Nah, ini kadar glukosa ini harus dibakar oleh kita dengan olahraga. Nah, ini dengan olahraga. Dan kita harus tingkatkan insulin kita dengan yang namanya menutrisi. Bagaimana supaya insulin ini regenerasi sel. Ya, makanya peran Bapak Ibu sekalian di Next Sukses Global yaitu mengedukasi, ya, mengedukasi leader, member atau yang non member yang menggunakan produk-produk kita, yaitu produk kita salah satunya untuk meregenerasi sel pankreas, ya. Tujuan perawatan. Ini ada tujuannya perawatan. Mempertahankan kadar glukosa darah sedapat mungkin mendekati normal. Kalau ngomong tentang normal, dengan obat-obatan insulin atau obat-obatan yang diminum, jangan bangga. Karena itu normal sesaat. Tetapi Bapak Ibu sekalian harus paham, ketika kita profesi kita sebagai health motivator di Next Sukses Global harus memberikan keyakinan bahwa produk kita yaitu menutrisi sel. Jadi yang menyembuhkan yaitu tubuh kita sendiri. Jadikan tubuh Anda dokter yang terbaik. Jadi akan menjadi dokter diri sendiri. Kenapa? Tentara tubuh kita, sel dalam tubuh kita akan meregenerasi sel untuk supaya secara patofisiologi jalan kembali. Ya, menghindari atau meminimalkan komplikasi diabetes, yaitu ya komplikasi tadi yang kita takutkan, bisa kena gagal ginjal, kita gagal hati, dan penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan. Oke, lanjut ya. Apa yang terjadi jika kadar gula tak terkontrol? Ini komplikasinya ya. Ada yang namanya aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Apa yang terjadi ketika darah menyumbat? Di otak misalkan, stroke. Menyumbat di jantung, apa yang terjadi? Serangan jantung. Menyumbat di jaringan akan gangren atau luka. Menyumbat di mata, matanya akan buta. Ya, ini menyumbat dimanapun. Karena intinya saya selalu mengatakan, simple ketika kita mau sehat. 1, perbaiki kualitas darah kita. Perbaiki pembuluh darah kita dan tingkatkan oksigen. Ketika 3 hal ini bagus, sistem dalam tubuh akan bagus. Apalagi nutrisinya, nutrisi yang baik. Katarak nih, ya.
Katarak itu salah satunya juga selain dari kolesterol, dari gula juga. Retinopati atau kebutaan. Neuropati bisa terjadi infeksi, impotensi. Neuropati itu jadi si gulanya itu sudah menyerang saraf. Makanya orang diabetes suka kesemutan ya, kebas-kebas, mudah dingin si kaki atau si jari-jari tangannya karena udah neuropati. Kalau udah neuropati ini kasihan, kemana-mana pakai kaos kaki, nggak bisa di AC, udah kasihan. Ini ya neuropati ya. Tekanan darah tinggi, infeksi dan gangren. Yaitu gangren itu luka ya Bu, kayak tadi. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini bagaimana mengontrol diabetes? Diet. Ini harus dengan pola makan yang seimbang, dan boleh nanti kita dampingi bagaimana untuk diet diabetes versinya PTNX Sukses Global dengan konsultan saya. Porsi seimbang. Ya, pastinya harus porsi seimbang. Harus PUGS, panduan umum gizi seimbang untuk diabetes. Tinggi serat. Karena serat ini tidak diserap oleh usus besar terutama ya. Dan serat ini akan membantu proses buang air besar. Makanya orang diabetes harus tinggi serat, karena orang diabetes pada umumnya susah buang air besar. Pastinya hindari makanan manis dan gula. Nah, ini harus ditakar atau kalau bisa diharamkan masuk ke dalam mulut kita. Yang namanya gula-gula sakarin, siklamat. Ambillah gula-gula yang netral atau gula-gula yang berbentuk fruktosa ya. Olahraga teratur. Ini terapi ya, terapi itu pengobatan. Oke, bagaimana memastikan bahwa kadar glukosa darah benar-benar terkendali? Pertama, pemeriksaan urin atau air seni. Nanti kalau pemeriksaan urin itu akan dicelup, ya dicelupkan. Nanti lihat ada gambar-gambar, ada warna-warni, itu kelihatan urinnya sudah positif atau belum. Ya, pemeriksaan darah ini juga bisa. Pemeriksaan hemoglobin A1. Jadi ada pemeriksaan khusus untuk diabetes sejauh mana si pankreasnya masih bekerja. Nah, ingat, ini manusia yang ngomong ya, bukan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Ingat, diabetes tidak dapat disembuhkan. Itu teorinya manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda mau solusi? Saya berikan solusinya di sini. Ini pertama, solusi pertama. Menyambung dari lambung tadi. Sumber penyakit ini dari lambung. Makanya pernah saya ngomong tentang pencernaan. Jadi segala sumber penyakit versi saya itu pencernaan. Kalau pencernaannya beres, semuanya akan beres. Karena penyakit degeneratif awalnya dari pencernaan. Tepat. Next slide. Tepat banget. Ketika Bapak Ibu sekalian punya pasien, baik yang kuratif pengobatan maupun preventif, bersihkan dulu ususnya. Usus kecil panjangnya berapa? 6 meter. Usus besar panjangnya berapa? 1,5 meter. Bersihin tuh ususnya. Mau mukanya cantik, mau badannya seger, ini sumbernya. Apa? Pencernaannya perbaiki. Next slide. Dia akan mengatasi hepatitis. Oh, lihat. Apa hubungannya hepatitis dengan pencernaan? Ini garda utama pencernaan. Kolesterol, jantung, kanker, asam urat, obesitas, mah, diabetes, asam urat, semuanya dari pencernaan dulu. Boleh kalau ada yang mau klaim profesor ke siapa ke, di sini dulu yang harus perbaiki pencernaan. Kita punya produk buat jantung, kita punya produk buat asam urat, kita punya produk hebat buat ini, buat itu. Tapi pencernaannya nggak beres, nggak bakalan beres. Karena sumber dari penyakit yaitu dari pencernaan. 1 bungkus Next Slim sehari sebelum tidur. Pak, kenapa harus malam sebelum tidur? Nah, masa penyerapan itu di malam hari, masa pembuangan di pagi hari. Jadi harus sebelum tidur. Ya. Terus kalau emang konstipasinya berat, Pak, boleh 2 kali, pagi dan sore. Pagi kapan? Ya, pagi itu sebelum
kalau orang Islam sebelum sholat subuh, ya. Tapi jangan lupa harus cukup minum. Semua produk-produk naik sukses global, ya, itu harus dibarengi dengan minum air hangat 2,5 liter per hari, ya. Itu untuk kasus-kasus gagal ginjal bisa dikonsultasikan, atau kasus-kasus berat yang lain. Ini jangan kurang minum. Kenapa harus minum air hangat dan cukup? Karena membantu proses metabolisme di dalam tubuh kita. Ini kalau ngomong tentang potensi menurunkan berat badan, jadi berat badan turun itu bonus, ya, utamanya sehat. Udah sehat, bonusnya turun berat badan. Kan saya katakan tadi, obesitas itu malah petaka ketika kita terlalu overweight. Karena kenapa? Karena penyakit degeneratif akan menghantui tubuh kita atau diri kita. Potensi menurunkan kelebihan lemak. Nih, tubuh dari 5 kg hingga 10 kg dalam 1 bulan. Tapi ingat, tidak hanya minum produk ini aja, tapi pola makannya dijaga dan ada olahraga. Ya, jangan overklaim. Harus ada olahraga, cukup minum. Produk ini sangat benar-benar membantu proses yang namanya membersihkan kolon atau usus. Ini sama seperti colon cleansing, ya. Kalau colon cleansing kan mahal, Pak. Mahal sekali kalau dengan teknologi. Ada juga kalau di rumah sakit ada klisma dan enema. Dan klisma dan enema pun hanya usus besar yang dibersihkan, usus kecil tidak. Kalau ini emang benar-benar dari saluran usus kecil sampai usus besar. Caranya, stop makanan berat di atas jam 19.00 WIB. Ya benar. Jadi makanan berat itu diganti dengan Next Slim, ya. Jadi kalau malam lapar minum Next Slim, itu rasanya sudah kenyang. Tapi kalau lapar banget, ganti dengan yang namanya buah, jangan karbohidrat. Perbanyak makan sayur dan kurangi protein hewani. Ya, ini kalau rujukannya kita mau vegetarian lebih bagus. Kalau mau protein hewani pun boleh ikan, ya, tapi dilihat dengan situasional, dilihat dengan tingkat penyakit. Kalau lebih bagus sih vegetarian. Minum air di atas 2 liter sehari, ya, saya katakan tadi. Olahraga ringan. Nah, ini bagus nih, 1 minggu 2-3 kali. Sudah membuktikan leader-leader harus. Karena sebelum kita bisa jualan, kita harus merasakan dulu. Sebelum kita ngomong kepada orang lain, kita harus merasakannya dulu, ya. Jangan kata bahasa Jawa jarkoni, ngajarin tapi nggak bisa ngelakoni. Ya, kita jualan aja, kitanya nggak sehat. Nah, orang juga nggak percaya. Nah, kita harus paham ketika orang diabetes, karena ini versinya diabetes, ya. Ketika kita orang diabetes, ini radikal bebasnya sangat banyak. Lihat di sini. Radikal bebas ini akan nempel di dinding sel. Ketika dinding selnya ini dia tertutup radikal bebas, apa yang terjadi? Selnya akan mati atau rusak, ya. Molekulernya, selnya akan rusak. Yang kedua, ketika terlalu banyak radikal bebas, si insulin untuk masuk ke dalam jaringan sel ini tidak bisa, karena terlalu banyak toksik racun radikal bebas yang ada di dinding sel. Fungsi antioksidan, apalagi ya di kita punya produk sel NEC ini sangat tinggi resveratrolnya, ya. Antioksidan membantu menghentikan proses perusakan sel dengan cara memberikan elektron kepada radikal bebas. Antioksidan akan menetralisir radikal bebas sehingga tidak mempunyai kemampuan lagi mencuri elektron, ya. Ini berhubungan dengan DNA juga nih, maupun jaringan. Nah, di DNA ada yang namanya telomen. Nah, telomen ini semakin panjang, semakin usia sel ini semakin panjang. Jadi hidup manusia semakin panjang. Ini teori ya, semua dari Tuhan semua, ya. Semakin panjang telomen, semakin panjang usia sel kita. Nah, disinilah yang luar biasanya tentang antioksidan
yang terdapat pada sel neck. Ini kinerja respirator sel neck. Memperbaiki tampilan kulit lebih halus, bersinar seperti bayi. Kulit aja diregenerasi yang luar, apalagi sel dalam kita. Ini luar biasa. Luar dalam dia akan diregenerasi. Untuk maintenance, nah jangan pelit-pelit nih Bu kalau mau jaga. Karena kalau udah sakit lebih mahal lagi. Untuk maintenance 3 kali 1 bungkus sehari sebelum makan. Pagi 1, siang 1, sore atau malam 1 sebelum tidur. Kenapa Pak harus 3? Karena sekarang ini radikal bebas ini benar-benar ada di mana-mana. Di rumah pun ada radikal bebas. Di luar pun banyak radikal bebas. Kita makan apapun, hasil pembakaran kita menghasilkan radikal bebas. Ya itu yang harus kita lakukan, bagaimana kita menangkal radikal bebas ini dengan antioksidan. Makanya jangan pelit, tetap untuk menjaga kesehatan ini minum 3 kali 1. Apalagi untuk pengobatan, saya berani 3 kali 6 Bu. Bahkan lebih ya. Nah, bagaimana sih cara antioksidan melindungi tubuh? Ini antioksidan, ini tentaranya nih Bu. Ini antioksidan. Ini ada inti sel ya. Nah, ada yang masuk lagi. Ini ada inti sel. Nah, antioksidan ini akan menjewer, akan memukul, akan mengusir yang namanya radikal bebas. Karena radikal bebas ini satu atom yang kehilangan kendali. Dan dia bisa merusak sistem dalam tubuh kita. Radikal bebas bisa mutan jadi kanker. Radikal bebas bisa mutan jadi penyakit degeneratif. Gula, kolesterol, asam urat, hipertensi, ini penyakit degeneratif. Ingat, balik lagi nih. Minum sel neck 3 kali 1 bungkus per hari ya. Serahkan masalah sistem imun atau kekebalan tubuh jauh lebih kuat dari di atas 85% daripada tidak minum ya. Jadi jaminannya seperti itu. Lebih baik kita minum, meningkatkan kualitas kesehatan sel kita 85% dengan antioksidan daripada tidak minum. Makanya orang yang menggunakan produk-produk suplemen, menggunakan produk-produk suplemen yang terstandar, dia lebih sehat dibanding orang yang makannya serampangan. Karena semakin usia 40 tahun, 40 sampai 45, 45 sampai usia 55 tahun ini masa maintenance. Udah banyak penurunan fungsi organ. Gigi udah mulai goyang. Ya kan? Penyerapan makanan udah nggak bagus. Perlu suplemen. Mensupply nutrisi kita yang kurang dari apa yang kita makan. Karena makan kita saat ini hanya konsumsi kebutuhan selera lidah aja. So kita introspeksi masing-masing. Kebanyakan kita liburan cari makanan yang enak. Belum tentu tubuh mau. Belum tentu tubuh menginginkan makanan tersebut. Hanya selera lidah kita yang diinginkan. Tetapi tubuh perlu nutrisi seimbang. Perlu vitamin, perlu mineral, perlu serat, dan sebagainya. Ini yang pertama, kita harus punya yang namanya sel neck. Kita juga harus punya yang namanya ini, neck slim. Jadi penyakit degeneratif, gula dan sebagainya, guyur dulu nih pencernaannya dengan neck slim. Lalu antioksidan kita yang paling bagus dari sel neck. Baru 2 produk. Ini kalau saya katakan Bung Aling, produk dari sel neck ya, produk dari Neck Sukses Global 3 sebetulnya yang benar-benar untuk 3 serangkai ini untuk preventif maupun kuratif. Kalau kuratif tingkat takaran sajinya atau dosisnya ditingkatkan. Pertama, yaitu untuk pencernaan, neck slim, wajib nih hukumnya. Wajibun, fardu ain, wajib ini. Pencernaannya diperbaiki. Lalu radikal bebasnya ini dengan namanya sel neck dan sebagai regenerasi selnya. Ya, ini kolesterol dan sebagainya. Yang ketiga, sorry ini ada yang masuk. Ini Firmek 8. Jadi benar-benar kita itu, tentara tubuh kita itu ditingkatkan luar dan dalam. Ya, ini teknologinya teknologi nano. Ya,
diserap langsung ke dalam tubuh, tidak dalam proses ke ginjal dan kemana-mana, masuk ke dalam darah, menormalkan kerja organ tubuh. Jadi benar-benar organ tubuhnya dinormalkan, di luarnya diserang, di dalamnya diserang, diperkuat. Penyembuhan jantung, diabetes, stroke, rematik dan lain-lain. Ya, ini optimalkan kerja kelenjar. Karena kenapa? Di poin-poin wajib dan 19 poin, kalau saya teliti, semua pembuluh darah besar itu distimulasi. Pembuluh darah besar itu merupakan saluran atau keran-keran untuk melancarkan peredaran darah. Jadi apa yang saya punya teori dari terdahulu, tingkatkan yang namanya kualitas pembuluh darah. Ya kan? Tingkatkan yang namanya darah itu sendiri dan tingkatkan oksigen. Nah, di sini diketemukan di Next Sukses Global. Jadi produk-produknya ya selain yang dari dalam, dari luar. Nah, ini ya poin-poin cara pemakaiannya mungkin teman-teman udah paham. Yang paling enak emang ketemu karena ada satu pemijatan ini, ada deep point, ada palm point, ada yang ditekan untuk pas ke bagian dalamnya, ada hanya diusap. Ya, di infrared aja atau di bahannya tuh atau si Firmate-nya hanya dioles-oles saja. Nah di sini jaminannya apa? Kembali muda dan sehat. Dalam arti kata bukan muda umurnya, tapi muda umur selnya. Ya, muda umur selnya. Yang namanya umur kan nggak bisa muda. Kalau udah 41 kayak saya nggak bisa 17 tahun. Tapi selnya itu seusia 17 tahun. Ini yang ibu-ibu sekalian pahami. Nah, diabetes sembuh. Wow, luar biasa. Lihat, kita lihat dulu gambarnya. Benar kan? Apa yang katakan? Ini ada Selnec dan ada Firmate 8. Cuman di sini harus tambah lagi Nextlim. Ya. Karena sumber penyakit ini dari pencernaannya. Nah, di sini lihat luka-luka gangren namanya. Luka kalau kayak seperti ini kalau di rumah sakit udah diamputasi atau dipotong. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, berkat Next Sukses Global ini tertolong. Inilah kebahagiaan kita sebagai pengobat atau sebagai preferensi memberikan produk yang hebat. Ada kebanggaan. Pungaling pernah mengatakan ke saya, uang bukan segalanya, tapi kebanggaan kita bagaimana produk ini bekerja. Dan banyak menolong orang lain. Ibu saya meninggal karena gangren kayak gini. Hancur kakinya. Sempat mau dipotong. Dipotong di mana? Nggak nanggung. Di kolum. Kolum itu di atasnya paha. Akhirnya tidak tertolong. Meninggal usia 50 tahun. Dan inilah ibu-ibu sekalian, kenapa saya berkiprah ke masyarakat. Saya ngambil dulu 2002 kedokteran holistik, saya ngambil lagi di Indonesia, ngambil PIKES Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya keliling Indonesia, saya punya komunitas, kebanyakan ibu-ibu karena saya cinta terhadap ibu. Ini diabetes ini akan merenggut siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kalau udah seperti ini, masa depannya suram. Apalagi kalau udah kena gagal ginjal. Yuk, kita bantu Indonesia ini dengan produk Next Sukses Global. Saya punya Ibu Ngaling punya motivasi kemarin kalau nggak salah pengen 34 provinsi. Bisa? Mampu, yakin mampu. Karena produknya bagus dan sistemnya bagus. Ini Bapak Ibu sekalian, sebagai leader atau sebagai member untuk menjalankan bisnis produk ini, bersyukur. Kenapa? Karena kesaksiannya banyak. Orang Indonesia itu paling senang kesaksian. Kalau sains mah nomor 10 orang Indonesia mah, yang penting kesaksian. Itu orang Indonesia tipenya. Ya, browsing aja, browsing di internet, browsing di di penjualan langsung atau internet. Kalau nggak salah sih nggak boleh ya penjualan langsung di internet. Saya nggak paham karena di Apple itu nggak boleh kalau produk-produk multi level. Tapi bagaimana meyakinkan orang bahwa produk ini bagus, banyak sekali testimoninya. Ini ya luar biasa. Saya juga takjub
ini produk sangat bekerja ya dengan kesaksian-kesaksiannya. Ya mudah-mudahan, dan mungkin emang ini tidak overclaim, dan ini emang kesaksian yang nyata. Banyak perusahaan-perusahaan yang saya lihat hanya cropping, jadi ngambil dari internet, ini loh sembuh gini-gini. Kalau ini saya lihat ini nggak ngambil dari internet, ini murni, ini bagus. Dan saya percaya sama Bung Aling nggak mungkin bohong-bohong terhadap produk ini, keren banget. Nah, kalau bohong-bohong dosa. Nah, ini juga ya yang terbaru ini kenapa saya munculkan, karena orang diabetes ini daripada makan gula lebih baik minum propolis. Dan propolis ini sudah sangat teruji ya, dan sangat bagus. Dan propolis ini juga dia dari lebah ya. Kita harus meyakini kalau di agama saya, di Al-Quran udah ada yang namanya madu dan lebah itu. Madu dan propolis itu udah ada. Nah ini propolis ini juga antiinflamasi ya. Ya biasanya kalau kasus diabetes itu mudah kena infeksi. Nah ini bagus. Dan orang diabetes itu haus. Nah ini hebatnya produk propolis, Nexta propolis ini, ketika ditetes 2 tetes, udah pada tahu ya ini Nexta. Ketika ditetes 2 tetes, dikulum dulu supaya enzimatisnya dapat, terus masuk ke tenggorokan tuh hangat banget. Dan itu bisa menolong supaya tidak teriritasi. Biasanya orang-orang diabetes tinggi mudah sariawan. Dan ini juga bagus untuk luka sariawan. Oke, itu aja dari saya. Mungkin ada sesi pertanyaan, ada 11 orang atau 10 orang ya, dikurangi saya ada 9 orang. Silakan yang mau bertanya. Mungkin tadi Pak Lutfi bisa buka lagi foto diabetes. Yang mana Bu? Yang terakhir itu. Oh siap. Yang tadi Pak Lutfi bilang itu bukan overclaim dan memang dari member. Oke, keren. Yang ini? Sudah terlihat? Satu lagi Pak, yang banyak punya Pak. Oke. Ini. Nah, siap. Tadi sempat Pak Lutfi bilang ini dari Bung Aling. Bukan dari saya, tetapi dari member. Oh, keren. Keren. Salut. Ini dari member dan kita sudah wawancara. Mereka sempat datang ke acara kita juga, khusus yang ini nih, yang ada lubang di ibu jari kaki. Lubang itu Pak Waris, iya benar. Namanya apa itu? Itu di Surabaya itu Pak Edi Subiarto yang langsung pimpin acaranya. Ya, ini diabetes sudah 10 tahun. Oke. Bisa sembuh tutup dalam waktu 1 bulan. Mantap. Gula darahnya bisa sampai normal, selesai, putus dari obat dokter yang padahal sudah diminum sampai 10 tahun, tetapi setelah pakai produknya 1 bulan sudah langsung tutup. Ya, jadi ini luar biasa. Yang sebelah kiri atas, ya yang telapak kaki lubang itu, ya. Itu dari timnya Ibu Nur Hayati, turunannya Dokter Jarina Pekanbaru. Nah, ini luar biasa. Ini kondisinya dilaporkan sudah berulat. Ya, saya lihat Ibu Dahlia, Ibu Yati itu kasihan. Itu sampai pakai masker. Waktu itu masih belum ada COVID. Mereka pergi bersihkan karena keluarganya itu sudah disuruh pulang, dibawa dari rumah sakit sudah pulang, nggak bisa dirawat lagi. Oke. Mereka yang bukan suster, mereka yang bukan dokter, ternyata membawa produk kita bisa menyembuhkan orang yang ditolak dari rumah sakit. Ya teman-teman, itu berkat, benar-benar berkat dari yang atas ya, sudah memberikan berkah kepada PT Next Sukses Global, produk Cellnex dan Firmex 2 macam saja. Mereka ikut terapi dan stok hewani 2 bulan. Gila nggak? Yang besar, lubang besar itu 1 telapak kaki itu bisa menutup lagi. Amin. Ya, ini memang ajaib. Terus yang di bawahnya itu, kiri bawah itu juga orang Teluk Kuantan, luka diabetes juga, sudah bernanah ya, bengkak, bernanah gitu ya, itu nggak bisa jalan loh, ini lumpuh, nggak bisa jalan, baunya luar biasa. Dia nih orang tangkap ikan, nelayan ya. Nah, umurnya juga 52 tahun. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah datang ke Next Sukses Global itu kami sarankan jangan sampai sudah ditolak dari rumah sakit.
Ya, tolong dibantu, jangan ditolak di rumah sakit terus mau ngetes produk kita baru bawa ke tempat kita. Jadi kayaknya mau ngetes, mau ngetes gitu ya. Sebenarnya kita itu bukan Tuhan, tetapi kita melakukan yang terbaik. Ternyata banyak yang tertolong, ya. Dan usahakan kabari kepada member, janganlah sampai sudah lumpuh, nggak bisa jalan, ya, baru dibawa ke sini. Dan ini sebelah kiri kanan ke bawah itu adalah mamanya Pak Aso Amin. Ya, jadi orangnya itu di Kepri, ya, di Kepri di Tanjung Balai Karimun, dekat Batam. Kondisinya sudah berlubang begini, ya, cuma pakai ini juga tak lama, tak sampai 2 bulan, tutup rapi. Biasanya kalau operasi itu perlu ambil daging dari paha atau daging dari mana itu tutup dulu ya, biasanya begitu, ya, atau dicuci, dibiarin dulu supaya dia tumbuh baru. Tetapi ketika dia minum sel regenerasi sel baru cepat sehingga selnya itu naiknya cepat sehingga lubangnya itu ditutup dengan rapinya cepat juga, tak perlu operasi. Jadi sebenarnya banyak orang sudah habiskan ratusan juta, sudah keliling beberapa tempat baru datang ke sini. Selagi dia belum ada namanya gagal ginjal, sebelum dia ada penyumbatan sebenarnya dengan produk Next kita sangat optimis. 1-2 bulan sudah tutup ya kan Pak Lupi ya. Siap, nah kecuali dia ada penyumbatan di pembuluh darah, nah itu diobati bagaimanapun ketika darahnya tak ada oksigen, nah itu agak ribet ya Pak Lutfi. Benar. Ya itu, tapi pola makan itu perlu waktu. Tapi kalau tidak ada penyumbatan yang besar dari pembuluh darahnya, sangat gampang. Bukannya kita berkat Tuhan juga, bukan kelihayan kita semua. Sangat optimis ya, orang diabetes pakai produk Next Global, luka-luka begini itu rapi sekali. Oke, ada pertanyaan teman-teman ya. Selamat sore, belum sabar menyapa hari ini soalnya sibuk luar biasa. Hampir aja nggak bisa Zoom meeting. Tadi pagi saya udah bilang sama Pak Lutfi, kayaknya nggak sempat loh ya, kayaknya hari ini nggak sempat gitu loh. Ya, tapi pikir-pikir Ibu Rati ada hadir nggak nih? Bu, ada Zoom meeting nggak? Saya jadi merasa berhutang. Iya Bu. Oh, ada Bu Rati ada. Dia tanya ada Zoom meeting nggak? Saya jadi merasakan berhutang. Makanya kemes, ayo kita Zoom meeting 1 jam saja gitu ya. Termasuk kepada Ibu Arliani, kita sudah menerima tantangan Ibu Arliani. Kita hari ini habis Zoom diabetes ya. Oke teman-teman, saya sudah bisa menjelaskan tentang diabetes ini. Dan tadi foto yang masih banyak foto yang begini-begini itu banyak ya, banyak sekali. Kira-kira dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan kepada Pak Lutfi, silakan ya. Silakan, yang mau bertanya tinggal dibuka. Saya Bu, saya Pak. Siap. Saya mau tanya kalau yang stop protein hewani itu berarti semuanya ya, susu, keju juga nggak boleh ya Pak? Iya, dan keturunannya kalau saya bilang. Keturunannya keju, dan keturunannya betul Bu, yang berbau-bau protein hewani di stop. Kalau emang untuk pengobatan secara maksimal, benar. Jadi ngambilnya dari protein nabati. Iya gitu. Benar. Makasih udah ngingetin. Permisi Pak, saya mau tanya. Maaf boleh lanjut sedikit? Siap. Jadi silakan. Kalau susu, keju, kalau telur ayam, bahkan telur ayam kampung juga nggak boleh ya Pak? Ya nanti tergantung kasusnya Bu. Tapi kalau emang Ibu mau maksimal, karena gini Bu, protein hewani itu secara biologis emang bagus ya. Tetapi secara nilai toksik, secara nilai penyerapan, secara nilai kelamaan dia proses, lebih baik tubuh dipuasakan dari proses-proses yang lama ya. Jadi kayak telur, mau telur ayam kampung dan sebagainya stop dulu. Karena kenapa? Biar tubuhnya ya, itu juga nggak boleh ya. Ya, nanti dilihat dari kasusnya. Misalkan kasusnya diabetes mengarah ke kronis gagal ginjal, lebih baik vegetarian. Gitu. Karena kalau kopi, teh boleh nggak Pak? Nah, itu Bu, adapun kayak teh, kopi, soft drink dan sebagainya, air putih aja yang paling bagus. Itu kalau di terapi saya. Jadi kopi sama teh juga nggak boleh ya. Terus kalau sayuran harus yang organik atau boleh yang
tidak organik? Kalau sayuran sih sebetulnya kalau emang ibu punya kemampuan cari organik, lebih baik organik. Ya, tapi kalau nggak ada lebih baik makan sayur. Kayak saya selalu gitu, Pak, sekarang kan sayuran saya sulit, apalagi yang organik mahal. Gimana Pak? Ya lebih baik makan sayur, cuci yang bersih lah, biar pestisidanya hilang, dibanding tidak makan sayur sama sekali. Gitu. Tapi jangan lupa juga kita punya produk, ya inilah suplemennya. Belum tentu makanan yang kita makan ini terserap oleh tubuh, karena bisa jadi makanan yang kita makan ini selain banyak toksiknya, susah di metabolisme oleh tubuh kita. Gitu. Iya. Ada lagi? Kalau digabung dengan obat yang lain boleh ya, Pak? Satu contoh obat apa? Misalnya obat dokter dan obat Cina. Ya, boleh Bu. Karena produk yang saya pelajari, produk next sukses global ini bukan obat, tapi nutrisi. Tetapi nutrisi ini ada istilahnya nutracentrical, ya. Jadi nutrisi yang bisa menutrisi dan bisa punya efikasi menyembuhkan. Makanya ada namanya biocapabilitas, masa penyerapan yang harus kita jedakan waktunya. Jedakan waktu 1 jam sebelum atau sesudah obat dokter atau produk yang lain, gitu. Ada lagi? Oh, kalau yang kacang-kacangan Pak, kan itu sayur ya. Tapi ada yang bilang kalau tumor itu tumor diabetes gitu asam urat nggak boleh kacang-kacangan ya Pak? Ada beberapa versi yang mengatakan boleh dan tidak. Tetapi kembali lagi sebetulnya kayak misalkan asam urat, jangan disalahkan kacangnya. Karena kenapa? Biasanya asam urat ini ginjalnya udah emang masalah, karena tidak bisa mengeliminasi yang namanya purin. Nah sebetulnya ya, semua makanan, sayuran terutama yang mentah, daun, termasuk kacang-kacangan, itu tinggi purin, apalagi hewani. Jadi sebetulnya kita lihat kadarnya. Ada orang, saya punya pasien, kalau asam urat udah nyampe 17, ginjalnya pasti udah bermasalah. Karena normalnya udah tahu kan, 5,1 untuk perempuan, di bawah 7 untuk laki-laki. Nah itu normalnya. Jadi dilihat dulu case per case. Jadi kita nggak bisa samaratakan. Takut ketika saya ngomong kayak gini, wah kok ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya punya pola makan sebetulnya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ada sedikit kelonggaran. Karena ketika orang ditekan pola makan, stres juga. Itu yang harus tahu psikologis pasiennya. Kalau emang dia pasien. Tapi kalau teman-teman di sini yang hanya preventif, ya secukupnya aja makan. Ya semua harus dinikmati yang pemberian Tuhan, tapi tidak boleh berlebih. Karena gini, ada beberapa tipe orang yang tidak makan hewani karena 2, karena faktor sakit atau karena faktor agama misalkan. Tidak boleh makan ini, tidak bagian. Kayak vegetarian kan juga dia tidak. Ada vegetarian yang bener-bener hewani di stop, bahkan bawang-bawangan pun nggak makan gitu kan. Karena itu faktor kepercayaan. Tapi di sini kalau emang ibu mau, bisa dikonsulkan case per case, itu aja. Ada lagi? Oh, jadi nanti saya bisa WA personal ke Bapak ya? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ada Pak, Bu? permisinya Pak. Diabetes itu permisi tanya ya. Siap. Sorry ini kalau Mama berbau nggak enak ya didengar. Itu kalau urinnya itu warnanya apa ya Pak? Kalau diabetes apa itu? Ada yang sampai merah tua nggak? Iya. Seperti kecoklat-coklatan. Ya. Ibu harus tahu dulu, kencing yang bagus tuh bagaimana? Kuningnya kuning aduhai. Itu, Pak. Ya. Kuning normalnya dulu nih. Saya bilang kan, kencing yang paling bagus gimana warnanya? Ya harus kuning aduhai. Kenapa? Karena ada buangan dari kolesterol, yaitu jadi urobilin, sorry. Nah ini yang harus dibuang kuningnya. Ada orang juga, yang paling bagus tuh putih bening. Nah itu juga ada orang yang seperti itu. Dan ada yang coklat, berarti kurang minum. Nah ini, bagaimana melihat kencing yang bagus? Ya kuning aduhai. Tapi khas banget. Ketika orang gula tinggi, sama seperti bocornya ginjal, yaitu berbuih. Kencingnya berbuih. Contohnya berbuih gimana? Ketika kita kencing, ditakar, kalau di kloset kan ada air sedikit tuh, berbusa dan tidak hilang-hilang.
beberapa menit tidak hilang, detik lagi diguyur pun masih berbusa. Berarti proteinnya udah kebuang dan gulanya tinggi di dalam darah. Itu tanda-tanda orang yang diabetesnya tinggi di urin atau kencing. Gitu, Bu. Nah, kalau ada darah berarti udah ada infeksi. Ada infeksi karena gimana pun orang diabetes bisa kena infeksi, ya. Ada yang namanya hematuri. Hematuri kencing darah. Gitu. Kalau asam urat, Pak, Ya. urinnya gimana, Pak? Asam urat. Oh, ini jadi jauh nih. Bahasanya diabetes nggak apa-apa. Asam urat ini dia akan menjadi yang namanya batu asam urat. Ya, ada yang namanya batu ginjal. Nah, jadi kalau ibu terlalu tinggi asam urat ada dua, bisa kena topi gout atau gout arthritis gout. Jadi benjol-benjol tuh setiap persendian. Ada yang kedua sedimentasinya menjadi batu ginjal. Itu ya. Bisa darah juga nanti kalau terlalu mengiritasi yang namanya saluran ureter. Karena saya punya pasien itu kalau laki-laki kan lebih panjang saluran kencingnya daripada perempuan. Nah, itu sampai mentok di ujung, Bu. Sampai saya bawa pinset, itu saya sampai pecah. Dan itu berdarah. Dan itu bisa jadi infeksi. Gitu, Bu. Ada lagi? Ini ada pertanyaan dari Bu Rati ya. Iya, Bu. Gimana, Bu? Oh, pertanyaan itu. Ya, coba Bapak cek. Iya, baik. HbA 1C 6,1, trigliserid 181, kreatinin 1,4 bar, glukosa puasa 1,5. Ada saran minum obat dokter, saran minum produk Next. Nah, kalau segini sih saya masih menganggap ini belum seberapa, Bu. Ini tidak harus obat dokter karena ini dengan produk kita juga insya Allah puji Tuhan akan dipulihkan. Yang penting jaga pola makan. Karena gulanya masih gini, HbA1c-nya masih 6,1, trigliserid 181, kreatinin 1,44. Ya, kreatinin sedikit, berarti ginjalnya udah mulai capek. Nah, kreatinin ini apa bedanya dengan urium? Kreatinin ini aktivitas tubuh ibu. Makanya ibu harus jangan capek-capek, ya. Jangan capek-capek, harus banyak istirahat. Itu aja sih. Tapi kalau emang udah usianya terlalu tinggi dan emang ada gejala-gejala yang harus diredam langsung, obat kimia sangat cepat sih. Tapi kalau untuk preventif, saya anjurkan cukup dengan mengkonsumsi produk kita. Dan ini harus harus konsul, Bu. Silakan konsul ke saya. Nanti saya arahkan. Itu Bu Rati ya yang nanya. Ada lagi pertanyaan? Halo? Ya, sambil yang mau bertanya dibuka speaker, yang sudah siap bertanya ditutup speakernya, ya. Jadi kita kompak biar suara kita semuanya jelas. Hari ini meetingnya lebih teratur ya, nggak ada suara-suara miring. Terima kasih banget atas kerjasama semua teman-teman ya. Hari ini lebih fokus, Pak Lutfi pun presentasi pun jauh lebih fokus semuanya karena tak ada suara-suara yang berisik ya. Beda dengan yang kemarin punya ya, semuanya itu kayaknya terputus-putus dan sekarang lebih fokus biar nggak salah dosis, salah takaran. Nanti salah takaran orang yang minum jadi teler gitu. Enggak sih, teler pun makin sehat lah, Bu. Ya, makin sehat pasti. Ya, oke, terima kasih. Siapa lagi nih mau bertanya? Ibu Arliani mungkin sudah rapi nih, benar-benar bisa jadi konsultan produk nih Bu Arliani. Keren. Oh, udah keren lagi hari ini online-nya pakai laptop ya Bu Arliani ya? Iya, udah profesional. Ya. Karena hari ini pakai laptop, apanya lebih jelas ya, dia punya gambar lebih jelas kalau pakai laptop ya. Siapa yang mau bertanya silakan. Waktu kita sudah jam 3.13. Pak Lutfi, saya mau tanya lagi satu. Siap. Saya kan punya asam lambung ya, katanya asam lambung saya kan tinggi. Itu kok sering itu ya, di bawah payudara itu sering seperti ditusuk sama jarum. Itu memang asam lambung atau penyerta ini, Pak? Saya tanya, sebelah kiri sebelah kanan yang ditusuknya? Kanan, Pak. Ya. Tembus ke belakang.
Beda ya, secara anatomi lambung kita sebelah kiri. Kanan, hati-hati, di kanan ada liver, di bawahnya liver ada empedu. Takut terjadi kolilithiasis atau batu empedu. Itu bisa Ibu di di USG. Gak usah di USG dulu, kasih Pirmek 8 dulu. Itu aja, Bu. Ya, makasih Pak. Sama Bu. Makasih Bu Noling. Sama-sama Bu, sama-sama. Hari ini belum apa-apa sudah pada kirimin foto kaki yang sudah berlubang-lubang. Wow, keren. Ya, ini mungkin terinspirasi pada foto Pak Lutfi yang tadi yang diobati Pak Lutfi punya ya, yang rusak itu. Memang ada Zoom begini akan membantu teman-teman lebih terinspirasi. Oh, ternyata tetangga saya ada diabetes. Oh, ternyata saudara saya ada diabetes. Oh, ternyata dia sudah mau amputasi. Tapi kita nggak kepikir, oh, produk Max bisa membantu mereka. Ternyata dari Zoom banyak orang tersadarkan, teringatkan. Orang yang sudah mau habis ratusan juta tidak jadi habis. Mereka cuma hanya masuk join 7 set saja 10 juta 164.000, ternyata dia sudah sembuh. Amin. Ya, amin. Ya, benar-benar sangat ajaib produk ini. Cita-cita kita harus bagaimanapun teman-teman suka duka di lapangan kita ngerti. Kadang-kadang kita cerita orang lain belum tentu mau terima. Mereka anggap kita jualan dan mencari untung. Ini kita mengerti ya suka duka teman-teman di lapangan. Tetapi ketika kita sudah lama ya orang-orang baru mulai bermasukan dalam dekat ini 3 hari ini kayaknya berapa ratus orang itu sudah pada sign up. Sampai luar biasa karena ada plan baru, marketing plan baru dari PT Next Sukses Global, sehingga banyak orang setelah join mereka menjalankan, mereka nggak perlu lagi belanja dengan uang dompet pribadi. Karena ketika mereka itu ada edukasi, turunannya ada belanja, komisi dia yang dia terkumpul itu melebihi dari kebutuhan dia. Ya, bisa dikatakan unlimited, teman-teman. Jadi dari sini sebuah solusi untuk kawan-kawan yang minum rutin dari produk Max ke depannya tidak perlu lagi untuk merogoh kocek sendiri untuk belanja. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk semua ya member Max ya. Dan marketing plan-nya akan kami presentasikan setelah Zoom meeting dari produk. Nanti kami carikan satu waktu khusus untuk eksekutif ke atas dulu. Eksekutif ke atas tingkatnya sama para stokis, kita mau presentasi tentang marketing plan kita supaya lebih paham ya cara kerja sistem baru. Belum aja kita presentasi sudah luar biasa pada berbondong-bondong masuk. Karena apa? Pertama, produk kita memang ajaib. Kita bersyukur pada Tuhan. Benar, ini berkah, anugerah. Tak ada sesuatu apapun yang bisa terjadi tanpa izin dari Tuhan. Ya, setuju teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan dibantu oleh Tuhan, dibantu oleh alam semesta, semua itu terjadi begitu mudah dan ringan. Karena apa? Ada support dari yang atas. Dan ini memang diberkahi, maka kita yang diberikan panggilan, diberikan sebuah visi misi, mari kita lebih giat lagi untuk bicara bisa menolong orang banyak. Ketika kita mensatukan impian untuk membantu orang banyak, tidak perlu kita kejar uangnya. Karena apa? Uang mengejar orangnya. Nah, ketika orang kita itu semua kita sukseskan, membuat mereka itu mencapai sebuah impian, contoh impiannya apa? Mau hidup sehat, mau bahagia, tidak perlu terikat waktu pergi ngantor. Kan nggak perlu ngantor nih, Bapak Ibu di sini semuanya nganggur kan? Tetapi nganggur nggak perlu ada karyawan, mereka punya income di atas seorang manajer. Jadi dari sini ketika orang itu kita sukseskan mimpinya, ya impiannya, cita-citanya, uangnya itu langsung mengikuti. Nah, itu yang mau kita edukasi, tinggal ngisi aja 20 turunan. Maksudnya itu 20 generasi dia, ya sampai dia sponsornya itu kita bantu dia closing lagi, dia bantu closing lagi, sampai 20 turunan. Bukan omset, komisi yang dia akan terima itu udah dihitung dari sistem. Minimal ya itu di atas 10 miliar itu ada. Karena apa? Karena itulah kerja dari namanya saling membantu sampai ke bawah. Kita membantu orang sehat,
Itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Jadi ketika produk kita sudah dipercayai, kita menyusun sebuah sistem yang ditemukan selama sejarah MLM yang tidak pernah ada ya selama ini di Indonesia ya. Di luar negeri pun kita sudah pernah mengecek tidak ada yang begini. Itu luar biasa sekali. Ya, jadi ini bicara posisi. Siapa join duluan, posisinya di mana, ketika mereka edukasi dengan baik, itu adalah sebuah dana pensiun yang sangat luar biasa, sebuah kekayaan yang sangat luar biasa dan sangat diberkati. Kenapa? Kekayaan itu datang dari menolong orang banyak, dan itu tidak dikejar. Kekayaan itu datang ketika kita itu mau membantu sesama. Ya, jadi ini sebuah kabar yang sangat baik untuk teman-teman semuanya. Kedepannya belanja tidak perlu lagi pakai kocek sendiri ya, cuma kalau kelebihan kebanyakan ditabung, jangan macam-macam ya, beli yang aneh-aneh gitu ya, apalagi masa-masa sekarang ditabung lah. Karena apa? Kita bisa berbuat hal yang sangat banyak, bukan untuk poya-poya. Kita bisa menolong lebih banyak orang dengan kemampuan kita yang sudah dikuatkan ya. Jadi pergunakan dengan baik kesempatan ini dari PT Next Sukses Global, karena banyak orang tidak tahu loh teman-teman, banyak orang kena PHK. Ya, di sini kita tak perlu ada resiko, ya, semuanya melakukan pekerjaan dengan sangat happy sekali. Ya, oke, kira-kira demikian. Nanti marketing plan akan kita presentasikan setelah Zoom meeting, ya, dan kita sangat berbahagia kapan kita bisa berkontak live ya langsung setelah COVID ini mereda. Ya, tetapi dalam masa-masa ini mari kita terus belajar ya, mengasah skill kita dari Zoom meeting. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Hari ini kayaknya semuanya kalem banget ya. Lagi satu orang aja, 2-3 orang aja untuk ikut Zoom meeting itu sudah sangat membantu teman-teman. Tidak perlu rekrut banyak-banyak, tetapi rekrutlah orang yang sama seperti kita, orang yang mempunyai impian. Kami pernah menolak, semalam kami pernah menolak satu member join ya di Next karena etikanya kurang bagus. Ya, jadi di sini kita ingin membuktikan ini adalah sebuah komunitas yang sangat positif, yang betul-betul mempunyai hati untuk mempedulikan, bukan orang yang terlalu pintar terus dia memain-mainkan sistem. Ya, di sini kita tidak perlu orang pintar, kita perlu orang yang mempunyai hati dan lurus. Ya, jadi orang yang tidak bisa mematuhi kode etik dan merasa dirinya pintar karena dia sudah bermain MLM sudah banyak sekali dan mau di sini karena dia merasakan dirinya lebih, maaf, kami di sini mungkin tidak mampu menerima dan tidak mampu mengedukasi. Soalnya kita di sini cukup mencari orang yang bisa sejalan, sepikiran. Kalau kita tidak sejalan, kita akan sangat menderita karena visi misi kita tidak tercapai sehingga melenceng. Ya teman-teman, jadi kita tetap berdoa, menjalankan apa adanya, visi misi kita besarkan. Contoh sekarang stokis ada berapa? Bisa dihitung, sedangkan Indonesia begitu besar. Master stokis palingan cuma 6. Ya, Jakarta sekarang ada master baru yaitu Ibu Leni, Ibu Blincen, ya kembali master. Di luar dari itu masih banyak master yang belum ada. Ya, sekarang master seperti Ibu Sri ada di sini, itu master Bandung, Jawa Barat. Ya, di Riau ada Pak Andi, di Medan ada Pak Kurniawan, dibantu dibimbing langsung sama Jasmine ada di sini ya. Di Kalimantan Timur itu dibantu sama Pak Edi Sugiarto, langsung membawahi satu pulau karena Kalimantan itu besar sekali, luas sekali, kita kirim barang sangat sulit ya, jadi makanya kita poskokan di Pak Edi sana. Jadi ada Jakarta, Jabar, Pak Andi di Riau, Pak Edi di Kaltim, oh ya satu lagi Surabaya itu Ibu Lisa Pajuming ya, yaitu upline-nya Ibu Citra, upline-nya dari siapa ini, yang Ibu Rati ya. Selamat ya Ibu Rati, sudah jadi substoki Surabaya ya, belum diselamatkan ya. Ibu Citra, selamat juga sudah menjadi mobile stokis di Surabaya ya. Juga Imelda, hari ini Ibu Imeldanya nggak hadir ya, dia biasanya sering hadir, dia juga jadi substokis. Terus berarti 3 stokis baru di sini kita selamatin. Oke, jadi bantulah para master mobile dan bantulah para master untuk menyalurkan produk ini supaya mereka langsung cepat
banyak sekali kisah orang yang terlambat ditolong karena produk tidak ready. Tanya Pak Lutfi, ya orang yang serangan jantung, orang terjadi stroke, terjadi kondisi diabetes, banyak yang ya terlambat diselamatkan kalau produk itu sampai harus 2-3 hari, apalagi sampai 4-5 hari baru sampai di tempat. Ya, jadi kita harap mungkin ke depannya 34 provinsi semuanya merata, semuanya ada. Dan ini adalah UGD, bisa dikatakan unit gawat darurat yang paling dicari sekarang. Ya, apalagi yang luka kulit, luka sobek, semuanya sangat membutuhkan. Apalagi virus, ya orang butuh demam dikit, ya batuk dikit itu sudah curiga. Apa itu? Makanya daripada curiga, mendingan bawalah semua produk kita di dalam tas ya. Ini adalah visi misi kita bersama dan sangat mulia sekali. Kita merasa bangga sekali. Teman-teman semuanya sudah melakukan pekerjaan yang bisa dikatakan jarang mau dilakukan oleh orang lain. Ya, karena pekerjaan ini mempertaruhkan nama baik, waktu istirahat teman-teman, mempertaruhkan juga kebersamaan teman-teman pada keluarga. Tapi teman-teman mengorbankannya, benar ya? Bapak Ibu menolong orang lain dengan mengorbankan semua kesenangan duniawi. Ya, kita bersusah-susah dulu, nggak apa-apa, kita berkarya dulu. Ya, besarkan karya ini ketika banyak terima kasih itu masuk, ya seperti Ibu Yanti, ya sampai mengirim foto lukisan, ya karena merasakan terselamatkan, padahal mereka sudah divonis cuma sisa waktu 2 bulan. Ya, saya doakan teman-teman juga mendapatkan banyak terima kasih dari orang yang Anda tolong. Ya, itu adalah sebuah kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang. Ya, itu yang mau kita kejar. Ketika kita mau kejar impian ini, uang nggak perlu dikejar, dia akan datang sendiri. Ya, rekening teman-teman pasti akan gemuk. Ya, karena apa? Itu dari Tuhan, bukan dari kami. Itu sudah disistemkan dari alam semesta. Ya, demikian dari kami. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Silakan ya. Hari ini senyap sekali loh, senang loh saya bicara. Ada tentang diabetes? Oh ya, Ibu Aliani buka speakernya, Bu. Kalau mau bicara dibuka speakernya ya. Udah mau tutup kita. Ini tambahan aja ya. kalian Ya. karena ya sunyi-senyap bukan dah ini sok pintar, karena kita belajar pengalin. Jadi kita mendengar dulu, buka mindset dulu, mendengar. Kalau saya sih biasanya mendengar dulu, saya aplikasikan ke lapangan. Nanti setelah di lapangan ada kendala, baru saya tanyakan. Tapi kalau untuk produk nih, Bu, saya nggak ragukan lagi. Itu saya nggak ragukan. Jadi saya nggak perlu tanya lagi. Sekarang tuh yang saya pikirin, bagaimana saya semakin banyak saya bantu. Semakin banyak orang yang saya bantu. Seperti itu. Jadi benar-benar produk itu benar-benar udah bagus. Bahkan saya, Bu, jujur. Kadang ada orang, ada teman lama datang pada saya, menawarkan produk yang lama, produk yang lain. Bahkan menawarkan saya sebuah mobil, sebuah motor. Saya tolak, Bu. Terus saya bilang, saya sudah di next sukses, saya nggak bisa dikalahkan karena produknya memang bagus gitu loh, Bu. Jadi ya bagi-bagi teman-teman, kenapa saya diam? Ya karena nggak ada yang perlu saya tanyakan lagi. Nah, terus testimoni dari awal, saya nggak pernah percaya dulu. Upline saya Pak Edi, Pak Talib selalu ngasih testimoni. Saya selalu bilang, saya nggak akan pernah percaya kalau testimoni itu dari orang. Walaupun Bapak sendiri, saya mau cari sendiri testimoni. Alhamdulillah, Bu, saya banyak menemukan testimoni saya sendiri. Akhirnya saya semakin yakin sampai sekarang bahwa NEK itu tidak ada duanya. Jadi seperti itu, Bu. Jadi saya nggak banyak bertanya karena nggak ada yang perlu saya tanyakan. Kita malah semakin bagaimana secepatnya kita menolong orang. Bagaimana kita ibaratnya berusaha meyakinkan orang secepatnya. Seperti itu, Bu. Jadi bagi ya teman-teman, masukannya nggak perlu ragu, nggak perlu takut gitu. Sekarang tugas kita bagaimana produk MAC itu nyampai ke kulit yang sakit, setidaknya nyampe aja, diolesin aja. Gimana caranya? Nah, kita berusaha. Kadang kan orang nolak, Bu. Kadang ya. Nah, disitulah tantangan kita. Bagaimana menempelkan. Kalau kita sudah sampai nempel, tenang, Bu. Karena produk itu yang berbicara, bukan kita lagi sudah. Tugas kita cuma menyampaikan saja. Seperti itulah, Bu. Jadi luar biasa saya. Ya.
luar biasa. Langsung saya rekam, langsung saya post di grup. Ya. Jadi seperti itulah Bu.